Properti jadi salah satu sektor yang masih lesu di awal tahun 2023 ini. Kinerjanya masih berpotensi tertekan seiring dengan potensi kenaikan suku bunga BI ke depannya. Nah, di sisi lain, FDI dan DDI kita di tahun 2022 mencapai 1.027 triliun rupiah. Nah, kira-kira sentimen ini bisa nggak ya menjadi pendorong kinerja emiten industrial property? Bersama saya Hendriko Gani, saksikan diskusinya di Stockpitok. Halo semuanya, bersama saya Hendriko. Jadi di Stockpitok kali ini kita udah kedatangan Stockpitor nih, namanya Pak Vincent atau dikenal dengan Stronghold Fund ya kalau di stream gitu. Nah ini beliau seorang wirausaha dan juga seorang market enthusiast gitu. Halo Pak, Ya, selamat pagi. Pagi-pagi. Oke, jadi kita mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang ini nih Pak ya, industrial estate gitu ya Pak ya. Iya. Jadi kalau saya lihat data di sini nih ya Pak ya, sepanjang 2022 kan kita realisasi investasinya luar biasa besar ya Pak ya, 1.207 triliun gitu. Ini di atas target juga kan, 1.200 triliun gitu. Kalau kita ngelihat tuh ada sektor yang cukup menarik, housing and industrial estate nih, yang masuk ke jajaran 5 besar gitu kan, di direct investment-nya. Nah, kalau menurut Bapak nih Pak ya gitu ya, menarik nggak sih nih Pak industrial estate ini gitu? Untuk saat ini sih lagi menarik ya, karena banyak investment yang datang dari dua sisi gitu, dari pemerintah tersendiri dan juga dari foreign investment gitu. Jadi karena mereka melihat future outlook gitu. Indonesia tuh future outlook-nya tuh luas dalam sisi demografik, dalam sisi resources. Mereka tuh lagi luas banget gitu. Jadi kayak khususnya apalagi sekarang namanya EV chain ya, supply EV chain, di mana mereka mau dari hulu ke hilir tuh dilengkapi di Indonesia. Jadi investment tuh lagi besar-besarnya di sektor itu dan mungkin akan terus growing berapa waktu ke depan. Oke, so drivernya salah satunya EV itu ya Pak ya? Ya salah satunya dan juga data center sih mostly. Oke, so ini sedikit berbeda dengan kalau kita ngelihat subsektor properti yang lain ya Pak ya? Oh iya. Kan kalau kita ngelihat industrial tadi kan Bapak cerita banyak tuh ya Pak ya, yang menariknya. Terus kalau kita ngelihat dari residential, mungkin ceritanya beda ya Pak ya? Ya, residential tuh karena lebih ke gini ya, karena it's not a need gitu. Orang kalau itu lebih ngomong exclusive goods ya, maksudnya luxury goods gini, orang lagi kondisi begini mereka prefer not to spend on it gitu. Karena kan namanya juga bukan kebutuhan yang harus gitu, nggak semua orang harus punya rumah banyak gitu. Mereka mungkin cuma punya satu udah puas. Dan kalau mereka merasa the market is good, mereka punya duit lebih ya mereka invest lagi, tambah ke commercial. Dan kondisi sekarang ya suku bunga tinggi dan kondisi current market outlook juga belum baik gitu ya. Apalagi confidence agak terpukul, jadi residential belum dalam posisi yang menurut saya menarik gitu. Jadi mungkin sekarang lagi bottoming ya kalau kita ngomong. Tetapi memang one day pasti, cuman untuk sekarang lebih bullish ke sektor yang industrial. Industrial ya, Oke Pak, kalau kita ngomong sektor industrial nih Pak ya, kan satu kalau kita ngomong properti itu bukan barang yang sama gitu, karena kan lokasi penting nih Pak ya. Lokasi kalau kita ngomong properti kan ya. Nah ini kan lokasinya beda-beda nih Pak. Ada banyak nih ya, kita industrial tuh ada SSIA, ada Demas, ada BES, ada Kija juga gitu kan ya. Nah itu kan beda-beda tuh Pak lokasinya, terus infrastrukturnya, terus juga ya kalau provinsi kan ya banyak kan Jawa Barat, tapi kan UMR juga ada yang 11-12 nih Pak, ada yang beda-beda gitu kan ya. Kalau menurut Bapak nih Pak, yang bisa menjadi keunggulan tuh apalagi sih Pak selain itu Pak gitu? Ya memang sih udah pasti jelas. Ya pasti itu semua menjadi sebuah, yang penting infrastruktur sih. Karena untuk supply EV chain, data center itu nggak bisa kayak cuman tanah dan infrastruktur standar gitu. Mereka butuh benar-benar tuh infrastruktur dalam segi powernya, grid yang baik gitu. Listrik nih Pak ya? Listrik, internetnya di sana gimana, SDM-nya gitu. Karena kan SDM juga penting ya, karena ini this is not low industrial level gitu. Ini udah kita ngomong tuh udah yang lebih high. Jadi dia orang butuh SDM yang menarik gitu. Jadi kalau sampai itu 3 aja nggak ada, ya itu agak sulit gitu. Karena kan mereka butuh itu 3 yang paling utama. Dan ya pentingnya bagi sebuah emiten yang kita harus lihat tuh di antara emiten yang tadi kita bicarakan, Kija, BES, Dimas, mana yang paling punya itu semua gitu. Walaupun memang secara daerah saya lihat ya hampir satu daerah situ-situ aja gitu, Bekasi dan Cikarang gitu ya. Secara keseluruhan, tetapi ya kita harus investigasi lebih dalam lagi mana yang lebih baik gitu. So nggak cuman ngelihat dari kasarnya kalau operasional kan cuman kalau kita ngelihat yang dilaporin kan cuman berapa land bank-nya, berapa itu, tapi kita harus ngelihat
gimana sih fasilitas-fasilitasnya Betul, gitu ya Pak ya. betul, betul. Akses mungkin Betul, gitu ya. kayak tolnya gitu. Mungkin perlu lihat Google Maps juga kali ini, yang mana aksesnya yang paling deket nih ke Betul. infrastrukturnya Betul. gitu ya. Jadi emang kita harus lihat banyak aspek lah. Karena yang kita juga lihat mesti lihat ini juga ya. Karena kan setiap emiten pasti punya mereka udah kerja sama ya sama brand-brand tertentu. Contoh kayak Dimas udah kerja sama Hyundai gitu ya. Oke. Ibarat ngomong tuh Betul. solid lah, solid group. Dan otomatis nanti grup-grup lain pun juga nanti masuk ke Oke. grup-grup yang solid. Oh iya Gitu. iya iya, betul betul betul. Kayak semacam gengnya gitu ya Pak. Iya, ya? jadi Gengnya. mereka udah trustable lah. Maksudnya gini, oh berarti kalau saya buka suatu industri di sini, udah yang pasti soal-soal masalah infrastruktur tuh lengkap gitu. Jadi itu yang harus diutamakan ya. Oke oke. Nah itu bisa jadi ini juga nih, guidance juga nih buat Stockpitor mau milih saham industrial estate yang mana. Nah itu nih tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama ini ya, Stockpitor kita ya Pak Vincent ya. Oke. Terus selanjutnya nih Pak, ini kalau data saya nih ya Pak ya, kalau dari study Colliers di Desember 2022, 40% permintaan lahan industri itu dari segmen data center nih Pak. Kenapa sih Pak data center tuh lagi tinggi? Kenapa Karena sih Pak? memang demand untuk data center tuh lagi besar gitu. Karena kan kita udah mulai namanya tuh bisnis yang old economy transisi ke digital gitu. Di mana semua butuh data gitu. Kayak Tokopedia, kayak Shopee, kayak banyak marketplace sekarang butuhnya data gitu. Tempat mereka bisa save their data aman di server di sana dan demand-nya makin besar terus gitu. Oke. Karena kan ya seperti kita tahu sekarang trennya work from home gitu. Di mana orang sekarang kerja udah maunya di rumah. Dan mereka Zoom itu semuanya butuh data center dan lain-lain gitu. Jadi demand untuk itu tinggi. Apalagi kita ngomong soal EV supply chain ya sama. Mereka pun butuh data gitu. Semua all connected gitu. Jadi data is the base infrastructure dulu nih supaya kalau udah lengkap, one day mereka build a factory, data apa semua udah link, ya it's safe gitu. Dan memang demand-nya lagi besar kalau saya lihat. Oke. Kalau kita ngomong data center kan tadi hubungannya berarti dengan internet lah ya Pak ya. Ya, betul. Kalau ya memang kita ngelihat sepanjang 2020 itu kan penggunaan internet langsung Ya, boom gitu ya Pak ya. semenjak corona, betul. Nah, setelah kenaikan ini nih Pak, apakah menurut Bapak ini bisa lebih gede lagi? Karena kan ini akan pengaruh nih Pak ke demand data center Oh, nantinya iya. kan. Growth-nya bakal lebih tinggi luar biasa lagi atau ya kayaknya di sini-sini aja gitu. Nah, kalau yang saya pelajari sih gini, data center sekali dibikin, karena teknologi makin maju, kecenderungan tuh space tuh nggak butuh makin banyak gitu. Oke. Jadi mereka sekali build, ya udah gitu, that's the demand gitu. Dan mungkin demandnya nggak, ya kalau untuk datanya demandnya naik, tapi untuk space for land, ya mungkin segitu-gitu aja gitu. Makanya kan ke data center, kenapa mereka invest gede gitu. Makanya mereka think long term prospect gitu. Mungkin sekarang kapasitas yang kepake 20-30%. Cuma mereka yakin one day ya bakal bertambah terus dan Oke. nanti juga teknologi makin maju kan cenderung lebih Lebih kecil banyak lagi. gitu. Oke. Dengan jumlah yang lebih kecil ya storage data bisa lebih besar. Jadi boom ini memang nggak bakal forever untuk LAN ya, kita ngomong LAN bukan untuk datanya Bukan tersendiri data center ya, gitu. oke. Jadi ya itu sih. Oh, oke. Berarti ini karena lagi initial investment lah ya, boleh Ya, dibilang ya. betul. Jadi beli For the future lahan gitu ya untuk beberapa waktu ke depan lah ya, gitu ya. Kalau ngelihat gitu nih Pak, kan tadi kita udah ngomong harus ada infrastruktur nih Pak ya. Kalau Ya. data center berarti ya harus punya koneksi internet dan power Ya. listrik yang Ya, kuat gitu ya. power grid yang kuat. Kira-kira kalau menurut Bapak emiten mana sih Pak yang paling siap nih Pak kalau Ya terima boom kalau dari data itu center? sih udah pasti mostly Dimas ya. Dimas Kalau ya, kita lihat kualitas, manajemen, saya lihat paling solid gitu. Kalau tapi beda lagi gitu. Kadang kita harus lihat, kadang a good business kita juga harus lihat price-nya gitu. Oke. Kita nggak bisa assume it's a good business just buy whatever price ya, itu nggak bisa. Kita harus Oke. ada bisa pilih-pilih juga. Valuation-nya lah ya. Iya, gitu ya. valuation-nya. Oke. Kalau base gimana Pak? Kalau base kan kalau saya lihat di balance sheet-nya itu baru nongol tuh Pak untuk persiapan data center gitu kan, Iya, internet gitu. Kalau menurut Bapak base cukup menarik kah atau Pasti menarik gitu. Karena saya lihat mereka juga dalam satu sisi tuh sebelum pre-COVID tuh, sebelum kejadian COVID itu mereka penjualan cukup bagus di BES. Dengan penjualan rata-rata yang laba dengan yang laba cukup menarik ya dibanding udah sekarang ya gitu. Jadi Iya. menurut saya potensinya masih luas. Oke, kalau sekarang masih loss ya Pak ya? Ya Harusnya? masih ya menarik tapi belum recovery ke zaman 2019 gitu. Beda Oh, iya, iya, dengan betul. Dimas udah recovery gitu. Iya betul. Karena kalau dilihat sebenarnya base ini nggak berhasil jualan ya selama Iya, COVID berarti ya. kan emang Nol kita kan lihat ada mood jualan. gitu kan di Dimas gitu. Iya betul. Nah itu menarik juga tuh Pak. Nah, terus satu lagi Pak, kalau ngomongin data center tadi ngomongin lagi EV kan ya, Iya. yang lagi hot nih sekarang. Iya, kan? lagi Nah hot yang lah itu. saya tahu kalau mobil nih Pak, kita datang misalnya Toyota gitu ya, Iya. mau bikin pabrik di Indonesia gitu. Biasa bawa geng kan Pak.
Oh, spare part-nya Ya, gitu kan ya Pak pasti. ya. Nah kalau EV sendiri ini nih Pak, kan sekarang yang masuk nih di data saya investor asing ada Hyundai sama Wuling gitu kan Iya. ya. Dan dua-duanya juga ada EV juga tuh gitu kan. Iya. Hyundai ada Ioniq, terus aduh saya nggak tahu tuh Wuling yang kecil-kecil itu kan mobilnya Iya. kan juga mulai masuk kan gitu. Kalau ini sama cyclical juga atau bakal jadi growth story yang besar Pak kalau menurut Bapak? Susahnya gini loh, kalau kita bilang otomotif tuh mustinya cyclical ya. Cuman karena kita lihat di sisi lain bahwa memang investment tuh lagi besar-besarnya, dan bukan investment itu bukan datang dari cuman retail doang gitu, tapi dari big players kayak pemerintah, dari big funds, dari ini juga company-company besar, mereka semua tuh kayak lebih bullish ke EV gitu. Jadi apapun project yang mereka ada, contoh ya kayak coal. Coal jelas mencetak laba yang luar biasa gitu ya. Perusahaan-perusahaan old energy tuh oil, coal, gas, semua lagi pesta gitu. Tetapi anehnya gini loh, kalau memang perusahaan coal bagus, kenapa mereka nggak reinvest that money ke coal sector? Sedangkan mereka reinvest malah ke EV. Nah, berarti kan itu sebenarnya teka-teki yang udah terjawab gitu, bahwa even orang yang punya duit banyak di coal aja mulai invest ke EV gitu. Jadi the puzzle is solved gitu, bahwa semua tuh bakal invest ke sana. Jadi dengan cenderungnya investasi ke sana, otomatis ya udah nggak bakal jadi cyclical, karena kan semua lihatnya long term gitu. Karena semua bakal ada perubahan dalam segi industri, dalam segi yang namanya ESG, apa semua tuh berubah gitu. Menjadi bahwa EV is the next big thing kalau orang bilang gitu. Yes. Berarti ini akan ya boleh dibilang naiknya cukup lama sampai di titik di mana tertentu, mungkin kita ngelihat jalan-jalan tuh udah mulai ramenya sama EV gitu Iya, ya Pak ya. betul. Berarti ini kalau tadi kan data center nggak butuh banyak ya Pak ya, dia udah plug gini beli, udah gitu kan. Kalau EV beda dong Pak ceritanya. Terus dia iya, harus beda. gedein kapasitas kan. Betul. Semakin Jadi banyak, semakin banyak ya, semakin panjang. Contoh ya, kita ngomong Indonesia, mereka mau bikin supply EV chain kan itu panjang ya. Kita ngomong dari nikel mentah bisa jadi baterai, itu prosesnya cukup panjang, dan dari baterai jadi mobil itu proses yang panjang lagi gitu. Dan ya itu yang mau Indonesia mau coba pemerintah Indonesia itu tangkap gitu, supaya bisa meningkatkan ya negeri ini gitu, kesenjangan sosial meningkat, semua teknologi meningkat. Jadi itu yang menarik sih. Dari EV. Iya, dari EV story lah ya. Iya, EV story. Kalau dari ini nih Pak, kalau dari ya kalau tadi kesiapan infrastruktur, kalau ini kan biasa kalau mobil tuh yang saya tahu misalnya deket sama pelabuhan gitu kan. Iya. Dia belinya deket pelabuhan atau deket sama transportasi gitu kan ya. Kalau dari cerita EV Pak, mana sih yang paling menarik? Apa SSIA yang katanya kan sekarang mau kembangin lagi tuh ya, yang di apa Patimban, dekat Patimban. Betul. Atau masih Demas juga, atau BES, atau Kija bahkan, atau kira-kira mana Pak? Kalau saya sih pelajarin ada dua. Jadi yang saya pelajari mostly sih Dimas sama BES. Kalau Kija kenapa saya nggak pelajarin ya? Karena dia punya hutang tuh luar biasa gitu. Jadi apa yang harus dipelajari? Mereka kalaupun penjualan gede ya tetap bakal digerogotin oleh bunga gitu. Jadi yang saya pelajarin mostly Dimas sama BES. Kenapa ya? Karena I think they're the two main players gitu yang bakal bisa ambil kesempatan ini gitu. Dimas memang di satu sisi kelemahannya land bank mereka menurun terus gitu. Karena kan mereka bagi dividen terus kan. Dalam jumlah yang cukup menarik lah gitu. Tetapi at one side mereka juga cut growth mereka gitu. Karena kan land bank berkurang, mereka nggak tambah akuisisi. Otomatis nanti revenue dan laba ke depan tuh agak sedikit stagnan gitu. Beda dengan BES ya, mereka lebih ke asset play gitu. Karena kan kita nggak tahu, waktu mereka belum COVID, hasilnya lumayan gitu. Mereka punya performance tuh very well gitu. Dan sekarang lagi mau menuju, walaupun masih agak panjang, cuman lagi menuju. Jadi kalau saya dalam sisi sebagai orang yang lihat pasar saham, pasti saya ambil di BES. Gitu. Karena kan memang dalam satu sisi valuasi murah, kedua ada efek surprise earnings gitu kan. Earnings kan belum ada yang tahu nih, bisa naik bisa turun, tapi yang jelas kalau sampai udah pulih ya naik gitu. Jadi ada efek surprise earnings ya akan pastilah meningkatkan harga sahamnya gitu. Ini sekalian menjawab pertanyaan saya selanjutnya nih. Secara valuasi mana yang paling menarik? Berarti BES tadi ya Pak ya? Iya betul. Karena satu sisi yang pertama ya earnings masih negatif, orang masih nebak-nebak kira-kira bisa turn around atau enggak, atau yang kedua juga kalau turn around berapa besarnya gitu ya Pak ya. Terus yang kedua juga ya memang kalau kita ngelihat peers-nya si Demas ini ya memang mereka lebih stabil, earnings masih positif, dan juga valuation-nya lebih premium gitu ya Pak ya. Oke. Ini kalau SSIA nggak ada lihat Pak? Belum sempat research sih. Cuman ya emang kalau saya research karena saya cari yang biasanya orang sering lihat aja gitu. Pick the safe side gitu, yang orang sering ngomong kan ya Dimas BES. SSIA ya ada, cuman belum. Jadi yang saya pelajari itu dua dulu gitu. Nanti dari sana kalau memang sekarang ini ya, kalau kita lihat kan memang
industrial property memang lagi get investment, tapi kalau mau dibilang balik ke zaman pre-COVID juga belum gitu. Masih dalam titik tuh recovery juga gitu. Tetapi ya one day pasti. Jadi ya saya pelajarin dua yang lebih yakin aja bagi saya. Oke. So, apakah ini artinya BEST juga jadi jagoan Bapak nih Pak buat di industrial estate? Atau ternyata ya itu Ya kalau saya pilih pasti BEST gitu. pasti BEST ya Pak ya. Walaupun Dimas ya Ya performance memang ini ya kalau dalam sisi kalau saya owner bisnis saya lebih pilih Dimas. Oke. Karena dia udah mempunyai moat jelas, infrastrukturnya the best di saat COVID dan sesudah COVID performance-nya juga stabil gitu kan. Sedangkan BEST ya masih tertekan gitu. Oke. Ini insight yang cukup menarik nih Pak Iya. buat teman-teman. Semoga teman-teman juga dapetin insight yang menarik nih ya. Kalau teman-teman mau ngelihat industrial estate, tadi kita ada kupas nih ya. Apa aja yang mesti dilihat, terus udah gitu juga mana nih yang menarik dari dua sektornya lah ya, dua katalisnya. Antara EV dan juga data center tadi udah kita bahas semua. Semoga ini bisa jadi guidance juga nih buat teman-teman yang memang tertarik dengan industrial estate. Jadi bisa meneliti, menganalisa lebih dalam lagi gitu. Oke Pak, saya rasa pertanyaannya itu aja. Thank you Pak udah join ke sini, udah mau sharing. Semoga bermanfaat buat teman-teman Pak. Oke teman-teman, thank you buat yang udah join dan udah nonton sampai habis Stock Talk kali ini. Kita ketemu lagi di Stock Talk episode selanjutnya. See you.